Latihan otak yang bisa ubah pikiran negatif jadi positif tanpa harus berpikir keras. Pernah nggak sih kamu bangun pagi, niatnya mau bahagia, tapi baru buka HP, lihat berita, komentar, atau tugas, langsung pengen hilang dari bumi? Tenang, bukan kamu yang rusak. Itu cuma otakmu yang salah setelan. Otak kita punya default mode yang seringkali fokus ke hal-hal negatif. Dan itu bukan salahmu, tapi warisan nenek moyang kita waktu masih ngumpet dari harimau. Tapi kabar baiknya, setelan itu bisa diubah. Ada metode ilmiah buat melatih ulang otak, supaya berhenti fokus ke hal buruk, dan mulai cepat nangkep hal baik. Namanya Cognitive Bias Modification (CBM). Yuk, kita bahas gimana cara kerja, langkah-langkahnya, dan kenapa ini bisa jadi latihan paling penting buat kebahagiaanmu. Kita sering merasa hari kita buruk padahal 90% hal di sekitar kita sebenarnya baik-baik saja. Otak kita suka menyorot satu hal negatif dan mengabaikan 10 hal positif lainnya. Itulah kenapa satu komentar jahat bisa menghapus ratusan pujian. Otak tidak objektif, dia punya bias, dan bias itu otomatis. Inilah yang disebut cognitive bias, kecenderungan otomatis otak untuk memperhatikan dan menafsirkan hal negatif. Ia muncul tanpa izin, seperti notifikasi pikiran buruk yang terus muncul, meski kita nggak mau. Ribuan tahun lalu, otak kita dirancang buat bertahan hidup. Lebih baik salah waspada daripada mati diterkam. Tapi di zaman sekarang, ancamannya bukan lagi harimau, melainkan email dari bos dan komentar netizen. Otak belum berevolusi secepat teknologi. Ia masih bereaksi terhadap stres sosial seperti bereaksi pada bahaya hidup mati. Jadi kalau kamu panik hanya karena pesan belum dibalas, tenang, kamu cuma manusia purba yang hidup di era Wi-Fi. Cognitive Bias Modification atau CBM adalah metode ilmiah untuk melatih ulang otak. Tujuannya sederhana, bikin otak lebih cepat fokus pada hal positif dan berhenti terlalu cepat menilai negatif. CBM dilakukan lewat latihan digital singkat, tapi berulang-ulang. Setiap sesi membantu otak belajar ulang cara bereaksi. Jadi bukan sekadar berpikir positif, tapi membangun refleks positif. Otak kita itu peramal ulung, ia memprediksi dunia berdasarkan pengalaman masa lalu. Tapi kalau masa lalumu penuh stres atau kecewa, otakmu jadi suka menebak negatif duluan, meskipun sekarang situasinya aman. CBM membantu otak memperbarui prediksinya. Dengan latihan berulang, otak membentuk koneksi baru dan belajar bahwa nggak semua hal berbahaya. Ia belajar melihat dunia dengan lensa yang lebih jernih. CBM melatih bukan pikiran sadar, tapi reaksi otomatis. Jadi sebelum kamu sempat berpikir, "Duh, ini pasti buruk," otakmu sudah belajar menenangkan diri duluan. Hasilnya, kamu nggak lagi dikendalikan emosi spontan. CBM bikin otak lebih cepat menyalakan rem logika sebelum pikiran negatif menyalakan alarm panik. Langkah pertama CBM adalah mengenali bias mana yang paling kuat dalam dirimu. Apakah kamu tipe yang terlalu cepat mikir jelek? Atau yang otomatis menjauh dari hal baik karena takut kecewa? Bias ini sering muncul tanpa sadar. Berikutnya, peneliti menggunakan tes komputer seperti dot probe atau ambiguous scenario test untuk memetakan cara otakmu menafsir dunia. Begitu biasmu diketahui, latihan didesain khusus. Kalau kamu suka fokus ke hal negatif, CBM akan melatih otakmu untuk secara otomatis berpaling ke hal netral atau positif. Kalimat temanmu menatapmu saat kamu bicara di depan kelas, dilengkapi jadi karena mereka kagum. Latihan sederhana ini melatih otak mencari makna positif lebih dulu daripada asumsi buruk. Otak suka tantangan dan hadiah. Karena itu, versi digital CBM sering dikemas seperti game. Setiap berhasil menyelesaikan sesi, kamu dapat skor dan umpan balik yang bikin semangat. Motivasi visual seperti ini menstimulasi sistem dopamin, zat yang bikin otak senang belajar. Jadi bukan cuma latihan, tapi juga hiburan mental yang produktif. CBM modern berbasis AI bisa menyesuaikan latihan sesuai performa. Kalau kamu terlalu cepat, sistem akan bikin stimulus lebih cepat atau lebih sulit, agar otak tetap berolahraga. AI juga bisa mengenali emosimu dari ekspresi wajah, lalu menyesuaikan jenis latihan. Kalau kamu terlihat stres, aplikasi akan memberi lebih banyak stimulus positif, seperti pelatih pribadi yang tahu kapan kamu butuh istirahat. Setelah beberapa minggu latihan, hasilnya bisa diukur. Perubahan kecil seperti waktu reaksi yang lebih cepat ke stimulus positif, menunjukkan otakmu mulai berpihak pada ketenangan. Secara biologis, ini bukti nyata. Otak yang dulunya hiperaktif terhadap ancaman, kini lebih seimbang. Emosi negatif tidak lagi mendikte hidupmu. Efek CBM kuat,
tapi bisa pudar kalau nggak dilatih lagi. Sama kayak otot, otak butuh latihan lanjutan, makanya ada sesi booster singkat untuk mempertahankan hasilnya. Tujuan akhirnya adalah refleks baru yang terbawa ke kehidupan nyata. Jadi bukan sekadar jago di layar, tapi juga tahan banting di dunia nyata. CBM memanfaatkan neuroplasticity, kemampuan otak buat membangun jalur baru. Setiap latihan memperkuat koneksi positif dan melemahkan jalur pikiran negatif. Bayangkan, otakmu seperti jalan raya. Semakin sering kamu lewat jalur positif, semakin halus jalannya. Jalur negatif pelan-pelan ditinggalkan sampai hilang sendiri. Kelebihan CBM adalah kesederhanaannya. Latihan ini bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, hanya lewat HP. Cukup 10 menit sehari, efeknya bisa terasa dalam 2 minggu. Teknologi AI membuat CBM jadi lebih personal. Aplikasimu bisa tahu kapan kamu mulai stres, lalu menawarkan latihan yang membantu menenangkan otakmu secara real-time. Riset global menunjukkan bahwa CBM terbukti efektif menurunkan kecemasan, stres, bahkan kecenderungan depresi. Efeknya bisa muncul hanya dalam 2 minggu latihan rutin. CBM mengubah pola reaksi otomatis, jadi kamu nggak perlu memaksa diri untuk bahagia, karena otakmu sudah belajar menemukannya sendiri. Bayangkan, dunia di mana setiap orang punya gym otak digital. Sama seperti olahraga fisik, latihan mental ini jadi rutinitas harian untuk menjaga keseimbangan emosi. CBM bukan hanya terapi, tapi revolusi cara manusia merawat mentalnya. Di masa depan, mungkin kita semua akan berolahraga bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk pikiran. Mengubah hidup, gak harus mulai dari teori rumit atau nasihat klise. Kadang, cukup dengan melatih otak untuk melihat hal baik sedikit lebih cepat. CBM membuktikan, kebahagiaan bukan hasil keberuntungan, tapi hasil latihan otak yang sadar arah. Kalau kamu pengen pikiranmu berhenti auto negatif, mulai dari hal kecil hari ini. Luangkan 10 menit buat melatih otakmu fokus ke hal baik, karena otak bisa dilatih. Dan begitu otakmu berubah, cara kamu melihat hidup pun ikut berubah.